Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang suku bunga untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Suku bunga kredit. Pertama-tama yang akan kita bahas ada tiga bab, yaitu analisa permasalahan, terdiri dari subbab latar belakang dan analisa. Yang kedua ada bab problem solving, yaitu strategi jangka panjang, jangka menengah, dan kolaborasi. Dan yang terakhir ada bab penutup, berisi kesimpulan dan sumber referensi yang saya pakai untuk menyusun presentasi tentang materi suku bunga tersebut. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Bank Indonesia sejak pandemi COVID-19 menempuh kebijakan moneter longgar, salah satunya dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-day rate repo sebagai stimulus untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. Bank Mandiri sebagai bank BUMN mengikuti kebijakan ini dengan menurunkan suku bunga kreditnya. Pada akhir 2020, secara agregat, suku bunga kredit sebesar 7,17%, adapun saat ini sekitar 6,7%. Dan sepanjang 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar 1.050,16 triliun. Angka itu tumbuh 8,80% secara tahunan. Berdasarkan data BI, rata-rata suku bunga kredit sampai dengan Februari tahun 2022 berada di level 9,18%. Kredit komersial mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2021 sebesar 9,7%, secara year on year menjadi sebesar 174 triliun. Sementara itu, kredit UMKM tumbuh 15% secara tahunan dengan nilai realisasi menembus 103,5 triliun. Pada rapat Dewan Gubernur terakhir, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Bank Sentral telah menjaga BI 7-day reverse repo rate pada level itu sejak 18 Februari 2021. Analisa permasalahannya, fakta lapangan, poin 1 yaitu suku bunga kredit Bank Mandiri pada akhir 2020 sebesar 7,17%, turun menjadi 6,7% pada Maret 2022. Poin 2, segmen kredit tertentu yang sebelumnya di atas 10%, kini telah menjadi single digit, terutama fasilitas jangka pendek. Dan poin ketiga, penurunan bunga ini lebih berdampak pada pengajuan kredit baru, terutama di segmen UMKM dan korporasi yang lebih sensitif terhadap biaya modal. Dampak ekonomi dan tantangannya. Yang pertama ada dampak positif, yaitu mempermudah akses pembiayaan untuk bisnis. Yang kedua, mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, mendorong investasi swasta dengan biaya kredit yang lebih rendah. Adapun dampak negatifnya adalah margin keuntungan bank menurun karena bunga kredit yang lebih rendah, menggerus NIM atau net interest margin. Risiko peningkatan kredit bermasalah bila penyaluran kredit dilakukan tanpa mitigasi risiko yang baik. Dan yang terakhir, persaingan yang ketat antar bank memaksa bank untuk berlomba-lomba menawarkan bunga lebih murah. Strategi jangka pendek yang pertama ada optimalisasi kredit produktif dan UMKM, yaitu poin 1, fokus pada kredit ke sektor prioritas seperti agribisnis, digital, dan juga manufaktur. Yang kedua, sinergi dengan lembaga penjaminan atau Jamkrindo, Askrindo untuk memitigasi risiko NPL. Yang kedua, pricing kredit berbasis risiko atau risk-based pricing.
Poin 1 menerapkan sistem penilaian bunga kredit berdasar profil risiko masing-masing debitur. Dan poin 2, hal ini memungkinkan bunga lebih adil dan mengurangi risiko default. Yang ketiga ada digitalisasi proses kredit, yaitu dengan penerapan e-loan dan kredit scoring digital untuk efisiensi proses pengajuan dan pencairan kredit. Penggunaan big data dan AI untuk pengawasan kredit lebih baik. Strategi jangka menengah. Adapun strategi jangka menengahnya ialah pertama ada diversifikasi pendapatan non-bunga, yaitu untuk mendorong pertumbuhan pendapatan fee-based seperti layanan transaksi digital, kartu kredit, wealth management, trade finance. Yang kedua, untuk mengembangkan ekosistem digital untuk UMKM, contohnya marketplace UMKM. Adapun strategi jangka menengah yang kedua yaitu penguatan manajemen risiko. Yang pertama ada penguatan early warning sistem berbasis AI, dan juga yang kedua ada monitoring ketat pada sektor berisiko tinggi. Masuk ke subbab kolaborasi. Dalam subbab kolaborasi ini, saya membagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama sinergi dengan pemerintah, yaitu memanfaatkan program pemerintah seperti KUR, PEN, dan subsidi harga. Yang kedua untuk penyaluran kredit ultramikro dengan bunga sangat rendah. Selanjutnya pendidikan dan pendampingan nasabah, yaitu program literasi keuangan, manajemen bisnis, dan manajemen risiko untuk UMKM, agar lebih siap memanfaatkan kredit produktif. Kesimpulan dari semua yang sudah saya sampaikan yaitu Bank Mandiri perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dengan manajemen risiko dan profitabilitas bank. Penurunan suku bunga kredit adalah stimulus yang baik, tetapi bank tetap harus fokus ke kredit produktif dan UMKM, diversifikasi sumber pendapatan non-bunga, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi, mengelola risiko kredit secara proaktif dan terintegrasi. Semua langkah tersebut relevan dengan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi dan strategi global perbankan di era bunga rendah. Berikut adalah sumber referensi yang saya pakai untuk menyusun presentasi tentang suku bunga pada Bank Mandiri. Demikian presentasi tentang suku bunga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.